Kakak Giants Ravens, yes. Inilah mungkin yang bisa kita lihat pertandingan tadi malam antara Indonesia melawan Malaysia. Kakak tadi malam, tanpa mengurangi rasa hormat, tadi malam kakak itu memang betul-betul underperform. Tidak seperti biasanya yang kita lihat kakak yang selalu baik bermain. Tapi kali ini kakak sangat-sangat tidak seperti biasanya, guys. Mungkin karena ada faktor grogi juga, ada faktor tekanan juga, banyaklah mungkin faktor yang dialami oleh kakak sendiri sehingga kakak belum bisa mengeluarkan permainan terbaiknya, guys. Apapun itu tetap kita doakan kakak semoga di next pertandingan itu bisa memberikan yang terbaik lah dari kontribusinya. Berbanding terbalik dengan kakak, Giants Ravens betul-betul menunjukkan kualitasnya, betul-betul menunjukkan bahwasanya dia itu nggak salah loh untuk kita naturalisasi, bahwasanya itu dia itu betul-betul layak untuk diberikan tempat sebagai pemain timnas Indonesia, untuk dia itu juga nggak membuktikan bahwasanya dia itu nggak salah loh kalau misalnya kita berikan dia itu posisi sebagai starter atau starting line up gitu, guys. Memang betul-betul si Giants Ravens ini betul-betul berkualitas, guys. Mulai dari apa coba kita bahas? Dari kontra bola, Giants Ravens unggul. Lihat bagaimana ketenangan ia mengontrol bola meskipun dihalau, meskipun dihadang oleh back-back Malaysia. Ini menunjukkan kualitas daripada Giants Ravens, hasil didikan dari SSB luar negeri, guys. Yang kedua, ketenangannya dia juga dalam menghalau bola ketika ia beradu bodinya jangan ditanya lagi, dengan tinggi 1,9 ini juga memudahkan daripada Giants Ravens untuk mengontrol bola sehingga tidak mudah direbut oleh lawan. Kemudian dari skillnya juga bisa kita lihat sentuhan-sentuhannya, baik itu dribblingnya ya kan, ketika dia mendribble, kemudian juga visi bermainnya. Lihat bagaimana ia bermain, ia tidak egois. Padahal posisi dia adalah seorang striker utama, tapi ia rela untuk jemput bola, ia rela untuk bermain di sayap demi kemenangan tim, demi kemudahan tim untuk membobol gawang lawan. Terbukti berkali-kali kita lihat Giants Ravens itu masuk dari sayap untuk memberikan umpan ke Welber sehingga Welber dapat 2 kali shot yang meskipun shotnya ini belum bisa menghasilkan gol. Meskipun seperti itu, kita wajib berterima kasih kepada Indra Syafri yang betul-betul malam ini memberikan hasil terbaik. Ya, terlepas daripada ada kata istilah local pride dan pemain diaspora yang selalu beredar di antara pemain-pemain timnas, tapi kali ini kita mesti apresiasi Indra Syafri. Meskipun di babak pertama kita merasa gregetan, merasa kesal, merasa ngantuk ya nonton di babak pertama karena Indonesia itu tidak ada kreativitas, bahkan Indonesia digempur habis-habisan oleh Malaysia. Beruntung kita masih memiliki back-back yang tangguh di lini pertahanan. Back kita itu patut diapresiasi. Kalau misalnya aku bilang untuk jadi man of the match, itu bukan dari lini tengah ke lini depan, tapi lini pertahanan. Itu full back kita, baik itu center back maupun full back, itu layak untuk menjadi man of the match karena mereka kita clean sheet, tidak pernah kebobolan, guys. Bukan tidak kebobolan pada pertandingan malam ini. Bisa kita lihat itu M. Iqbal, ya, bisa kita lihat juga si Buffon yang mencetak gol. M. Iqbal itu jatuh bangun, itu mempertahankan lini pertahanan. Bukan hanya jatuh bangun mempertahankan lini pertahanan, ia juga jatuh bangun untuk membangun serangan, untuk membantu serangan sehingga membuat peluang yang mana terciptanya gol. Karena di saat itu Welber memberikan umpan ke lini tengah, ke kotak penalti, dan di situ ada Iqbal dan ada Buffon. Pertama Iqbal menge-shoot tapi masih mendapatkan blok. Kemudian ada Buffon yang situ yang udah kita lihat kepalanya udah diperban-perban, tapi tetap masih bisa mencetak gol. Bayangkan ini pemain, darah pun dikorbankannya, keringat, darah, air mata semua dikorbankannya hanya untuk mendapatkan 1 gol tercinta yang mana bisa menyebabkan harga diri Indonesia masih tetap terjaga. Kalau nggak ada nih gol, waduh, nggak usah kita tanya lah. Harga diri kita bisa hancur di depan mata netizen Malaysia, guys. Memang kita terlepas daripada penampilan Giants Ravens yang cemerlang, kita mesti apresiasi juga lini pertahanan. Oke, kita udah selesai bahas lini pertahanan. Kita masuk lagi kepada Giants Ravens. Nah, si Ravens ini kalau misalnya kita tanya apakah dia layak untuk menjadi salah satu pemain untuk di timnas senior. Di video sebelumnya aku menjelaskan kalau misalnya kita mau menengok Giants Ravens ini apakah layak untuk masuk timnas senior, itu kita mesti melihat ketika pertandingan nanti lawan Malaysia. Dan terbukti ketika lawan Malaysia, Giants Ravens membuktikan kelasnya bahwasanya ia memang layak untuk masuk timnas senior. Ketenangan yang dia miliki itu setara dengan ketenangan yang dimiliki oleh pemain-pemain senior.
kontrol bola yang ia miliki, body balance yang dia miliki, visi bermain yang ia miliki, itu hampir setara dengan rata-rata pemain senior yang main di timnas di bawah asuhan Coach Sintayong, guys. Maka misalnya aku bisa bilang, pilihan daripada Coach Sintayong untuk menaturalisasi beberapa pemain itu memang nggak kaleng-kaleng. Jadi si Coach Sintayong ini tuh nggak asal-asal aja untuk apa ya, untuk merekrut pemain, nggak asal-asal aja untuk menaturalisasi pemain ini, naturalisasi ini, nggak asal-asal. Memang betul-betul Coach Sintayong ini sangat-sangat selektif. Kalau memang tidak berkualitas, kalau memang betul performnya itu under rata-rata, dia tidak akan mau menaturalisasi pemain diaspora itu. Tapi ketika dia sudah melihat ini pemain betul-betul punya potensi untuk ke depan, maka dia akan maka Coach Sintayong itu nggak ragu-ragu untuk menaturalisasi pemain itu. Dan terbukti ini daripada Jens Raven. Sebelumnya STI ini menaturalisasi pemain langsung masuk timnas senior, pemain diaspora ini. Tapi sekarang Coach Sintayong itu lebih selektif lagi. Kalaupun ada yang memang dinaturalisasi dari umur belasan tahun, ia tidak langsung otomatis langsung masuk timnas senior. Ia masuk dulu ke timnas umur. Setelah main per kelompok umur, nanti dia kalau memang betul-betul layak akan masuk timnas senior. Dan ini jawabannya. Ketika Jens Raven ditantang di challenge main di timnas umur dan terbukti memang dia sangat berkualitas, memiliki skill di atas rata-rata, maka ini tidak akan menutup kemungkinan Coach Sintayong akan memanggil dia nanti untuk kualifikasi Piala Dunia, guys. Ditambah lagi kita betul-betul bukan kehilangan sih, bisa kita bilang kekurangan ya, sosok daripada striker man of target, guys. Dan ini mungkin bisa diisi oleh si Raven, guys. Ditambah lagi memang Raven ini juga butuh pemain muda juga. Kayaknya aku mungkin bisa bilang kalau nggak Caviator, si Welber itu bisa juga itu opsi untuk masuk pemain timnas, ya kan? Timnas senior, guys. Seperti itu. Ya, apapun ceritanya, kalau ditanya Raven malam ini bintangnya, tapi kalau ditanya man of the match bukan Raven, tapi lini pertahanan kita. Mau itu M. Iqbal, mau itu si Buffon, antara itulah. Oke? Ya, apapun itu tetap kita support Kakak. Ya, karena memang Kakak pada malam ini nggak banget, karena memang mungkin kehilangan fokus ya, sehingga ia sulit sekali untuk mengambil keputusan apakah nge-shoot, ngoper, atau gimana gitu kan. Yang jelas kita tetap support Kakak, karena Kakak juga bagian timnas Indonesia. Tidak ada rasa untuk membenci satu sama lain, karena kita semua pemain Indonesia, semua pemain timnas itu sama di mata kita. Kita tetap dukung, baik kita puji, kalau buruk kita motivasi. Kita berikan evaluasi, semoga menjadi yang terbaik ke depannya. Oke? Thank you so much yang udah nonton. Oh ya, thank you kepada Coach Indra Safri yang sudah memberikan hasil terbaik sehingga Indonesia masuk ke final. Oke, thank you udah nonton. Semoga Indonesia sehat selalu, murah rezeki dan permudah Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Amin amin rabbil alamin. Nantatim bilhamdalillah alhamdulillah alamin. Ma'ana jafimurikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.